Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan na'imin. Alhamdulillahilladzi khalaqana min turab thumma ja'alana khalifatan fil ardi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala habibina syafi'ina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang lalu kita sudah membahas tentang ayat-ayat muhkamat dan mutasyabihat. Sebenarnya bahasannya panjang, dan ini kita lanjutkan nanti contoh-contoh takwil warrasihuna fil ilmi. Sebelum kita menjelaskan contoh-contoh takwil, maka kita ulang sedikit kajinya. Bagi yang tertinggal bisa recall back, mengulang ingatan kembali supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Huwallazi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnah wa batigha'a ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dialah Allah yang menurunkan kepada kita semua kitab Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an ini ada ayat muhkamat. Ayat muhkamat sudah kita jelaskan, ayat yang terang jelas maknanya. Maka ayat muhkamat inilah menjadi ummul kitab. Ya, dia menjadi pokok-pokok isi Quran. Sesuatu yang pokok tidak boleh dilanggar, tak boleh dirobohkan. Kalau ada yang cabang bertentangan dengan pokok, cabang itu dikembalikan ke pokok. Itu logika akidah dan hukumnya. Wa ukhra mutasyabihat, sebahagiannya ada yang mutasyabihat. Nah, yang mutasyabihat ini ayatnya ayat yang samar. Kemarin kita sebut, Wahbaz Zuhairi menyebut ayat mutasyabihat itu lapasnya begini, wal muradu mukhalafat. Maksud dari ayat itu tidak sama dengan yang dilapaskan. Jadi berbeda, ya. Jadi muradnya itu beda, maksudnya beda dari yang dilapaskan. Fa'amal ladzina fi qulubihim, adapun orang-orang yang ada dalam hatinya kecenderungan kepada kesesatan, ini orang yang cenderung sesat gitu ya, hatinya cenderung sesat. Apa yang mereka lakukan? Mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat. Jadi yang mereka jadikan pokok akidah itu, pegangan kuat ayat mutasyabihat itu gitu. Ini kan kelabik. Nah, udah kebalik, kelabik lagi kan gitu. Harusnya yang jadi pokok tadi ayat muhkamat. Tapi orang yang cenderung hatinya qalbunya sesat, ayat mutasyabih yang jadi pegangan pokok sama dia. Nah, ya, ini hati-hati. Kenapa begitu? Ibtigha'al fitnah. Nanti inilah yang memunculkan fitnah. Kenapa muncul fitnah? Salah satunya itu orang-orang berpegang memaksakan ayat mutasyabihat itu menjadi pokok, seolah-olah itulah yang harus dipegang kuat. Padahal sudah jelas ayat muhkamat. Ya, ayat muhkamat yang pokok. Dan mereka mencari takwil-takwilnya, dan tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Di sini ada dua versi. Tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah dan orang berilmu yang dalam ilmunya.
Jadi ada dua tafsir. Ya. Ada yang mengatakan mutasyabih ini Allah saja yang tahu. Ini pendapat Aisyah dan sebagian sahabat besar. Wahbah Juwaili mengatakan, mayoritas ulama mengatakan ahli ilmu tahu takwilnya. Ya. Baik yang salaf maupun yang khalaf. Jadi dua tafsirnya. Dan mereka mengatakan aman nabi, kami beriman dengan ayat-ayat Allah semuanya, baik muhkamat mutasyabihat, semuanya min indi rabbina, datangnya dari Allah. Tidak ada yang mengambil pelajaran kecuali ulul albab. Nah, ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam tafsir-tafsir tentang ayat ini disebut ya, wa yara jumharatu minas sahabah. Ya. Jadi menurut Wahbah Zuhairi dalam tafsirnya, menurut jumharah, menurut jumhur kebanyakan sahabat seperti Ibnu Abbas wa tabi'ahum katsiran minal mufassirin, dan diikuti banyak ahli tafsir dan ahli usul, ahli ilmu, ya, annahu la yuqaf 'ala lafzil jalalah warasikhuna maktuf 'alaihi. Jadi menurut mereka warasikhuna fil ilmi ini atap daripada Allah. Jadi yang mengetahui takwilnya itu Allah dan orang-orang yang dalam ilmunya. Jadi la ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilmi. Tidak ada yang tahu takwilnya kecuali Allah dan ulama-ulama yang dalam ilmunya. Lalu Ibnu Abbas mengatakan, ana minar rasikhina alladzina ya'lamuna ta'wilah. Aku adalah salah satu orang yang rasikh, yang dalam ilmunya, yang diajari Allah takwilnya. Memang beliau kan didoakan Nabi kan, Allahumma allimhu, Allahumma faqihhu fiddin wa allimhu ta'wilih. Ya Allah, jadikanlah Ibnu Abbas ini faqih agama, paham agama dalam kepahamannya, ya. Dan ajarilah dia takwil, makna-makna ayat yang sulit, ajari dia ya Allah. Jadi kalau ada orang mengatakan tidak boleh mentakwilkan ayat-ayat mutasyabih, benar nggak pendapatnya? Ternyata ulama sahabat, ulama salaf ada banyak yang mengatakan boleh mentak, tapi syaratnya harus rasikhuna fil ilmi. Jadi kalau ada orang mengatakan tidak boleh mentakwil, berarti dia bukan rasikhuna fil ilmi. Kita lebih suka mana? Mengikuti ulama yang dalam pengetahuannya tentang Allah atau yang cetek? Mau ikut mana? Nah, itu. Mau ikut yang dalam kan? Nah, maka ahlu sunnah itu ya, kalau bahasa saya, mereka memang ahli ilmu semua. Ahli ilmu tauhid, ahli ilmu kalam, ahli ilmu filsafat Islamnya ada, ahli ilmu tafsirnya ada, ahli takwilnya ada, ahli hadisnya ada, ahli ilmu hadisnya ada, ya, ahli ilmu palaknya ada. Tahu ilmu palak? Bukan palak buat orang marah. Malak-malakin katanya kan. Ada ahli ilmu astronominya, ada ahli ilmu kedokterannya Ibnu Rusdi, ada ahli ilmu matematikanya Al-Khawarizmi. Itu ahlu sunnah, Pak. Luas ilmunya. Ya. Kalau yang ngaku-ngaku ahlu sunnah sebagian itu, dia ahli, gak ahli semua ilmu ini. Dia ahli cuman apa? Ahli ayat, hadis, ahli terjemah tekstual. Ada yang seperti itu. Karena dia tidak ahli banyak ilmu, jadi ilmu ini nanti banyak bentrok dalam pikiran mereka. Seolah-olah jadi bentrokan, padahal ilmu itu dari Allah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ibnu Abbas mengatakan begitu. Maka fal mutasyabih ya'lamuhur rasikhun, dan ayat mutasyabih itu diketahui oleh orang yang dalam ilmunya. Yang lalu kita sudah jelaskan
Apa makna orang yang ciri-ciri orang yang dalam ilmunya? Misalnya dalam Wahbazi Wali disebutkan, ya, Nabi mensifati orang yang khosiruna fil ilmi ini diriwayatkan dari Abi Hatim. Siapa yang orang yang rasikh fil ilmi? Anna Rasulullah SAW suila. Nabi pernah ditanya tentang orang yang dalam ilmu pengetahuannya. Siapa itu? Mambarrat yaminahu. Orang yang memegang teguh sumpahnya, tak pernah dusta. Wa sadaqa lisanahu. Kalau ngomong benar aja. Jaga betul. Lisan qalbunya itu dijaga betul dari ngomong yang salah. Ya. Jaga betul. Karena lurus hatinya, lurus lisannya, lurus imannya, lurus keyakinannya. Nah, ini ciri-cirinya kata Nabi. Wastiqama qalbuhu. Kalbunya istiqomah, ma'rifat kepada Allah, istiqomah, mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kalau melenceng-melenceng, itu enggak rasikh. Ini ciri-cirinya ya. Waman attabatnahu wa farjahu, dan dia pun ipah menjaga kesucian perutnya, enggak makan haram, dan menjaga kesucian farjinya, ya tidak melakukan zina, dosa besar. Fadzalika minar rasikhina fil ilmi. Inilah ciri-ciri orang yang dalam ilmunya. Ya, kalau orang dalam ilmu itu lurus, hatinya istiqomah, ma'rifatnya bening, lisannya selalu benar. Ya, tak pernah berdusta. Ya, tak pernah berbuat dosa besar. Nah, ini ciri-ciri rasikh. Ya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, maka kita melihat tafsir takwil dari berbagai tafsir dan berbagai buku. Nah, kita ambil contoh bagaimana ulama-ulama yang dalam ilmunya mentakwil, gitu ya. Ya. Bagaimana Ibnu Abbas mentakwil. Nah, kita ambil yang pertama kitab Tafsir Tanwirul Al-Miqbas. Ini tafsir Ibnu Abbas yang paling tua. Bagaimana dia mentakwil? Misalnya Ibnu Abbas mengatakan, ya, wa yabqa wajhu rabbika, yang kekal adalah wajah Tuhanmu. Ar-Rahman 26-27. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban kullu man 'alaiha fan, seluruhnya binasa. Ya. Wa yabqa wajhu rabbik, yang kekal adalah wajah Tuhanmu. Jadi apa yang dimaksud dengan wajah Tuhan di sini? Ternyata Ibnu Abbas menafsirkan yang kekal wajah Tuhan maksudnya hayyul la yamut, Allah itu hidup tidak pernah mati, dan bisa juga dipahami wa yuqal mabtaghi bihi wajhu rabbika minal a'malis sholihah. Yang kekal dimaksudkan di sini adalah seluruh amal soleh yang dilakukan mengharapkan wajah Allah, mengharapkan ridha Allah. Ya. Seluruh amal soleh yang dilakukan karena ikhlas, mengharapkan ridha Allah. Itu tawilnya. Itulah yang kekal. Amalan-amalan yang dilakukan tidak mengharapkan ridha Allah, amalan itu tidak kekal sampai dunia saja. Kenapa? Innamal a'malu bin niat. Amal itu tergantung niat. Kalau niatnya untuk dapat dunia, ya dapatlah dunia. Kalau niatnya untuk dapat akhirat, dapatlah akhirat. Ya, maka saya sering menjelaskan gitu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Orang yang paling tinggi makomnya itu dia kalau ibadah mengharapkan ridha Allah aja, nggak ada yang diharapkan yang lain. Itu yang paling tinggi makomnya. Itulah yang kekal, itulah yang sampai ke wajah Allah, itulah yang paling dekat dengan makom jat ketuhanan, paling dekat dengan Allah orang seperti itu. Itulah yang disebut dengan sebenar-benar sufi, kata Syekh Abdul Qadir Jilani. Maka sufi itu berada di saf awal. Kenapa? Karena mereka beramal wajhillah, hanya mengharapkan wajah Allah, makom tertinggi. Jadi ada orang bertanya, Ustaz, jadi kalau kita sholat duha untuk mengharapkan supaya lapang rezeki, gimana Ustaz? Boleh nggak jadi? Boleh-boleh aja, cuma rendah kualitasnya. Ya, boleh nggak? Boleh, tapi makomnya rendah. Yang dapat kita ya
lapang rezeki dunia. Kalau kita nggak bolehkan pun nggak bisa juga. Kenapa? Ya daripada dia datang ke dukun kan, datang dia, Mbah tolonglah Mbah biar laris daganganku. Nggak usah. Sholat duha aja yang rajin. Duha itu energinya lebih kuat daripada kekuatan dukun, kekuatan jin untuk penglaris. Tes aja, kita buktikan. Silakan amalkan sholat duha minimal 4 rakaat setahun. Lihat dagangannya, laris apa tidak. Kalau nggak laris, datang ke saya. Lapor. Kalau nggak percaya, coba saja. Kita buktikan. Kita mau menguji kekuasaan Allah. Silakan. Satu datang ke dukun, satu pakai sholat duha. Dagangannya sebelah-sebelahan. Satu dukun, satu duha. Mana lebih kuat energinya? Lebih kuat nanti energi duha. Jadi orang yang datang ke dukun itu orang bodoh namanya. Pakai jin. Mana bisa dikalahkan kekuatan malaikat oleh jin? Logika kita aja nggak nerima. Jadi nggak usah. Jadi orang awam begitu Pak. Jadi kalau udah dapat rezeki, gimana dilakukan? Ya sedekah lagi lah. Orang tadi niatnya kan nggak akhirat, dapat kebaikan dunia. Ya sedekah lagi supaya dapat akhiratnya. Nah, terpaksa begitulah. Rendah. Orang beramal untuk dapat kebaikan dunia. Level kedua, kata ulama, orang beramal dapat kebaikan akhirat, dapat surga. Digambarkan Allah surga, tertarik dia dengan surga. Udahlah, kalaupun aku nggak bisa nikah dunia ini nggak apa-apa lah, yang penting aku dapat bidadari katanya. Wah, ditahankannya aja nggak nikah kan? Rajin dia ibadah. Tuh bayang-bayang dia dengan bidadari. Boleh nggak? Boleh. Tapi nanti masuk surga saja. Jarang-jarang ketemu Allah. Kenapa? Ya niatnya dulu minta surga kan? Nggak bisa tiap waktu, tiap saat ketemu dengan Allah. Kenapa? Karena niatnya bukan untuk wajah Allah, untuk ketemu Allah, bukan untuk ridha Allah. Niatnya pengen surga, ya dapat surga. Nah, yang ketiga itulah tadi ibtigha'ah wajhillah. Nah, orang seperti ini kata Syekh Bakar Jilani, makomnya itu sangat tinggi. Surga mereka bersama Allah, orang khusus. Mereka kapan saja, kapan waktu bisa bertemu Allah Ta'ala. Kenapa? Seluruh ibadahnya ibtigha'ah wajhillah. Jadi yang dimaksud dengan di situ wajah Allah itu adalah keridhaan Allah. Ditakwil kan? Ditakwil. Mengharapkan wajah Allah, mengharapkan amalan-amalan, mengharapkan ridha Allah. Sama dengan takwil Syekh Bakar Jilani. Ya. Ini contoh takwil pertama. Contoh kedua, surah Al-Fat ayat 10. Yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah berada di atas tangan mereka. Apa tafsir Ibnu Abbas dalam kitabnya itu? Yadullah maksudnya adalah sawab, balasan Allah dan pertolongan Allah. Jadi tangan Allah di atas tangan mereka itu artinya balasan dan pertolongan Allah itu mengalahkan fawqa aydihim, di atas tangan orang-orang kafir, di atas mengalahkan janji-janji manis orang kafir, celaan-celaan mereka, pemberian-pemberian mereka, ya. Harta-harta mereka, walaupun mereka wafa tamam, memiliki harta yang banyak, menepati janjinya, atau mereka memberikan sesuatu yang indah di dunia ini, tetapi balasan Allah dan pertolongan Allah itu di atas semua harta kekayaan dan apapun yang dimiliki orang kafir. Apakah dia menafsirkan tangan Allah di sini Allah punya tangan? Ternyata tidak. Nah, ini tafsir Ibnu Abbas langsung. Bukan kita ambil dari mana-mana, langsung ke kitab tafsirnya. Tanwirul Mikbas. Kalau ada orang, sekali lagi, kalau ada orang mengatakan gak boleh mentawil, ini dia. Nah, yang tidak mentakwil itu nanti, itulah nanti kejelasan. Itulah orang mujassimah dan musyabbihah yang akan terpental sesat. Berikutnya surah Toha ayat 5. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Ar-Rahman istawa 'alal arsy. Istawa secara bahasa artinya istaqarra. Secara bahasa.
tekstualnya. Kemudian ditakwilkan oleh Ibnu Abbas, bisa ditakwilkan wa yuqalu imtala'u bihi. Takwilnya apa? Imtala'u bihi artinya apa? Meliputi seluruh aras, meliputi, menguasai. Ya, imtala dari kata milkul samawati wal ardh, sepenuh langit dan bumi, mala'ah. Ya. Jadi meliputi aras. Memang kalau kita kaji secara mendalam, dulu mungkin sudah pernah saya jelaskan, tauhid ahli ma'rifat itu adalah wallahu muhitum bikulli syai'. Allah itu zatnya meliputi segala-galanya. Ya, zatnya itu meliputi segala-galanya. Dan zat Allah ini bisa bertahwil, bertajalli. Ya, zatnya ini bisa mentajallikan sifatnya, kuasanya di dalam setiap tempat dalam satu waktu. Tajalli sifat Allah di Bukit Tursina, tajalli sifat Allah di Indonesia, tajalli sifat Allah di Amerika, di Saudi, di mana? Itu bisa serentak tajalli. Kenapa? Karena memang dia meliputi segalanya. Jadi bisa tajalli di setiap tempat dalam satu waktu. Kenapa? Karena memang dia meliputi. Nah, jadi dia tidak tafsirkan di situ Allah itu menetap di aras. Memang ada disebut di sini istaqarra. Istaqarra itu menetap, ya. Tetapi itu makna bahasa. Nah, maka dia sebutkan lagi wa yaqalu imtala'u bih, dan disebut dalam riwayat lagi Ibnu Abbas itu menyebut imtala'u bih. Bahkan di dalam riwayat lain dikatakan huwa minal maktub alladzi la yufassir. Makna hakikat dari Ar-Rahman alal arsyistawa ini adalah maktub. Kitmun, disembunyikan Allah, la yufassir. Kita nggak bisa menafsirkannya. Nah, coba. Nah, jadi kalau ada orang mengatakan Allah tinggal di aras, menetap di aras, ini sebenarnya ya bisa mengarah kepada nanti mujassimah. Mujassimah itu apa, Pak? Mujassimah itu artinya jisim. Jisim itu tangan, kaki, mata, telinga. Ini namanya jisim. Di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Allah itu tidak boleh disifati dengan sifat makhluk, sifat jisim makhluk. Maka di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Allah itu disifati dengan sifat maknawi atau sifat ma'ani. Wujud qidam baqa. Allah itu basir, maha melihat. Melihat itu sifat maknawi. Melihatnya tidak mesti pakai mata. Kalau kita sebut Allah bermata, itu namanya sifat jisim. Paham? Kalau kita sebut Allah punya mata, seperti punya tangan tadi, itu namanya Allah berjisim. Itu ditanzih. Allah itu disucikan dari sifat jisim. Munazzahun. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Pak. Tapi akidah yang sebelah itu enggak. Mereka mengatakan yadun itu hakikatnya yadun, memang tangan. Tetapi tangannya itu enggak tahu kita gimana. Pokoknya Allah punya tangan katanya. Ini pemahaman orang yang lemah akalnya. Orang yang lemah ilmunya. Bukan tidak mengikuti ulama yang rasikh. Ya. Kalau mereka nanti menjelaskan terus-menerus Allah bertangan, berkaki, berjisim, nanti kalau sudah diurai terus, terjebaklah mereka kepada mujassimah. Allah bertangan, ada dalilnya? Ada, ya. Kaki Allah ada dalilnya? Ada hadis sahih. Kakinya diletakkan di kursi. Ya, kakinya disentuhkan ke neraka, neraka mengerut seperti mengerutnya kulit. Allah punya betis, ada, disingkapkan betisnya, hadis sahih Muslim. Ya. Allah punya mata, ada. Allah punya rambut, ada nggak dalilnya? Tak ada. Kepala, tak ada. Berarti Allah bermata, bertelinga, berkaki, berbetis, tapi nggak ada kepala sama rambutnya. Seterus nggak gitu? Kalau diterusin, ini namanya akidah Mujassimah atau Musabbihah. Nanti kita jelasin pendapat Ibnu Hajar ahli hadis. Ya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka ayat-ayat yang seperti ini ditakwil ulama rasyid. Ibnu Abbas dia takwil. Ya.
Bahkan dia katakan ini maktum, nggak bisa ditafsir. Kalau nggak bisa ditafsir, nggak bisa. Kalau mau dia takwil, dapat dia diilhamkan Allah ke hatinya takwilnya, nah dia takwilkan. Ya. Berikutnya, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Bersabarlah terhadap Tuhanmu, sesungguhnya engkau bi a'yunina, ainun, dalam pandangan mata kami. Jadi di sini sebut Allah punya mata ainun. Apakah ditafsirkan? Apakah ini diartikan ainun mata? Nah, coba kita perhatikan. Fa innaka bi a'yunina, engkau dalam pandangan mata kami. Maksudnya apa? Bimanzuru minna, bimanzuri minna. Ternyata dia mentakwilkan adalah engkau kami perhatikan. Nah, ini sifat maknawi namanya, Pak. Ya, melihat itu sifat maknawi. Maha melihat. Sifat maknawi, basirun, alimun, maha mengetahui. Nah, maka Allah itu tidak bisa disifati dengan sifat makhluk, sifat jisim. Allah berotak, Allah punya otak. Ada nggak bahasanya? Nggak ada. Allah punya akal? Nggak ada. Punya otak? Nggak ada. Yang ada apa? Allah maha mengetahui. Alimun. Kenapa? Karena sifat dari otak itu adalah mengetahui. Maka Allah itu punya sifat maknawi dan ma'ani namanya. Kidambaka mukhallafat sami'um, mendengar, bukan bertelinga. Telinga itu sifat jisim, tetapi Allah tuh maha mendengar. Bagaimana cara mendengarnya? Ya, itu yang kita nggak tahu. Yang jelas Allah maha mendengar. Bagaimana caranya maha mendengar? Ya. Kalau orang mujassimah, Allah mendengar pakai telinga. Cuman telinga Allah, ya telinga nggak tahu lah kita. Pokoknya pakai telinga lah. Katanya dia ada telinga katanya. Kita kan membayangkan Allah pakai telinga. Kita tengok telinga manusia begini, telinga gajah besar, telinga kambing begini, telinga kucing beda-beda. Telinga itu kan jisim kan? Bener, telinga jisim kan? Jasmani kan? Semua makhluk yang bertelinga itu kan punya jasmani semua kan? Maka di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah Allah tidak boleh disifati dengan sifat jasmani. Karena sifat jasmani sifat alam nyata. Sementara Allah itu bukan zatnya tidak berada di alam nyata. Di alam zahir. Paham? Karena itulah tidak berani ulama mensifatinya dengan sifat alam nyata. Tapi kalau dikatakan maha mendengar. Bapak Ibu, mendengar itu apa? Ada bendanya nggak mendengar itu? Nggak ada. Itu maknawi. Maha mendengar itu. Paham bedanya antara Ahlussunnah dengan aliran Mujassimah? Paham ya? Nah, ini. Ya. Jadi begitu, bisa ditakwil oleh ulama kan? Nah, ini kita ambil lagi. Takwil Imam Al-Ghazali dalam kitab Mishkat Anwar. Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu cahaya langit dan bumi. Kalau nggak ditakwilkan, berarti Allah itu cahaya. Ini cahaya, berarti ini Allah nih. Ini cahaya Allah nih. Syirik nggak? Katanya nggak boleh mentakwil. Siapa yang bilang nggak boleh? Yang nggak bilang nggak boleh kan Mujassimah itu. Nah, ya jisimkanlah cahaya, ini cahaya. Syirik nggak? Syirik, Pak. Makanya Mujassimah itu terpental dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itulah orang yang dianggap nanti ciri-ciri salah satu ciri Khawarij itu tekstual Mujassimah. Cara satu ciri Khawarij itu tidak faqih, tidak paham mendalam. Maka disebut dia dalam hadis mereka itu orang yang tidak faqih, bodoh. Kenapa bodoh? Ya mereka hanya baca sampai tenggorokan. Baca ayat Quran sampai tenggorokan, nggak nembus ke hati, ke kalbu, nggak sinkron ke akal pikirannya. Kalau Bapak nggak percaya, coba saja Pak. Begitu Bapak sholat, Allahu Akbar. Coba Bapak bertuhan pakai hati kalbu, rasakan. Mana Allah tuh? Nggak mungkin kalbu kita ini mau diajak Allah tuh di langit di ujung sana, dibayangkannya. Nggak mau, hati itu nggak mau dia.
Padahal yang paling dekat dengan Allah itu qalbu. Allah menghubungi kita lewat hati kita. Nah, cuman ada orang memaksakan akalnya. Allah tuh di langit, tujuh kemana? Akalnya ngomong di langit, sama di langit. Begitu dia sholat bertuhan, diajaknya hatinya untuk membayangkan Allah di langit. Iya, nggak mau hatinya, kalbunya nggak mau. Akalnya dengan hatinya nggak sinkron, itu tabrakan di dalamnya. Ya, adu jotos akal sama hatinya, kalbunya. Nah, itulah orang yang tak kenal sama Allah sebenarnya. Adu jotos di dalamnya, Pak. Hatinya, kalbunya nggak mau. Kalbunya mau merasa dekat dengan Allah. Kenapa? Karena memang Allah disuruh Nabi. Wa idza sa'alaka ibadi anni. Ketika hambaku bertanya tentang diriku Muhammad, katakanlah fa inni qarib. Katakan aku dekat. Hati mau Allah itu dekat. Dia mau dekat. Dia mengatakan, hati kalbu kita ini mengatakan Allah itu dekat. Maka siapapun yang bertanya kepadamu Muhammad tentang diriku, kata Allah, katakan aku itu dekat. Jangan katakan aku di langit, kalau bahasa sederhananya kan. Siapapun yang bertanya kepadamu Muhammad, hamba-hambaku, kalau dia benar-benar abadi, hamba-hambaku, kalau mereka bertanya kepadamu tentang diriku, katakan aku itu dekat. Artinya apa? Kalau ada hambaku bertanya tentang diriku ya Muhammad, jangan katakan aku di langit, katakan aku dekat. Artinya bertuhanlah dengan qalbu. Karena qalbu kita itu merasa Allah itu sangat dekat. Ada orang bertuhan pakai akal jahir. Akal jahir ini disebut Syekh Abdul Qadir Jilani dengan akal ma'asyi, akal luar. Akal ma'asyi ini dalam ilmu filsafat disebut dengan filsafat materialisme. Yang hanya bisa memahami yang kelihatan, yang ada materinya, yang kelihatan-kelihatan saja. Kalau nggak kelihatan, susah dia, jangkaunya, nggak connect. Ini filsafat materialisme ini, akal seperti ini akal orang Yahudi. Kok berani Ustadz bilang akal orang Yahudi? Ya baca di Quran. Ketika orang Yahudi menyembah Allah, diajak Nabi Musa, apa kata mereka? Ya Musa, lan nu'minal haqqa narallaha jahra. Ya Musa, kami tidak akan menyembah Tuhanmu sampai kami melihat Tuhanmu itu dengan mata kepala kami. Lan nu'mina, kami tidak akan pernah beriman. Lan, ini kata-kata yang untuk menunjukkan dari sekarang sampai selama-lamanya. Lan nu'mina, kami tidak akan mau beriman. Hatta narallaha jahrah, sampai kami melihat Allah itu jahrah, jahir, nyata. Itulah akal Yahudi. Coba Bapak tahu. Makanya ketika Nabi Musa munajat ke Bukit Tursina, terpaksalah dia minta ke Tuhan, ya Allah tunjukkanlah wajahmu, ya kan? Lantaroni, nggak akan bisa, nggak akan mampu kamu sah, kata Allah. Tapi kalau mau nggak percaya, coba aja. Ya, unzur ilal jabali, coba lihat bukit itu. Pak ini istaqarra makanahu, kalau Bukit Tursina itu tetap istaqarra, tetap pada tempatnya, makanahu, pasau pataroni, kau makan melihat jatku. Falamma tajalla rabbahu lil jabal, maka tatkala Allah tajalli, dia mau tajallikan dirinya di bukit, ja'alahu dakka, bukit pun hancur. Baru melihat nur jatnya. Maka di dalam hadis sahih, kalau hijab cahayanya saja dibuka Allah, itu akan menghancurkan seluruh alam semesta, seluruh yang bisa dijangkau pandangannya. Artinya, gak ada yang gak bisa dipandang, dijangkau pandangan Allah. Seluruh alam semesta ini akan hancur kalau zat aslinya ditunjukkan. Loh, kenapa masih bilang zatnya bertangan berkaki? Nur zatnya aja menghancurkan segalanya. Akidah siapa itu? Masih nurnya saja sudah menghancurkan segalanya. Hancur bukit itu. Musa pun jatuh pingsan. Ya. Palamma, ketika dia siuman, apa dia katakan? Apa dia katakan? Akulah inna awalul mu'minin. Waktu dia bertobat kepada Allah, mohon ampun, dan dia mengatakan innani minal
Innani awalul mu'minin. Akulah orang yang pertama kali beriman kepadamu ya Allah. Artinya apa Pak, Bu? Artinya makom jad itu bukan makom yang bisa dijangkau akal. Jangan sok jago akal kita menggambarkan jad Tuhan bertangan berkaki. Ente siapa? Akal ente seberapa hebat? Ya, nggak boleh munajah. Maka ketika disebut Allahu nurus samawati wal ard, Allah itu cahaya langit dan bumi, apakah tidak ditawil? Syirik. Apa takwilnya? Kata Imam Ghazali, Allah itu adalah, ya, cahaya itu bisa diartikan tampaknya sesuatu, cahaya yang melihat, ruh yang melihat, cahaya penglihatan melemah, cahaya penglihatannya melemah, berarti rabun. Ya, dia kehilangan cahaya matanya, berarti buta. Jadi cahaya itu adalah dimaksudkan Allah itu nyata senyata-nyatanya. Allah itu bisa menur, melihat, menyaksikan segala-galanya. Seperti nur samawati wal ard, dia menyaksikan langit dan bumi. Melihat. Karena cahaya itu adalah sesuatu yang menampakkan, sesuatu yang melihat. Jadi zat yang maha melihat, yang menyaksikan segala-galanya, itulah Allah. Cemana bentuknya itu Allah alam. La tatafakkaru fi zatillah. Jangan pikirkan zat Allah di gimana bentuknya. Makom kita sampai ke makom paling tinggi sifat. Makom asma, makom af'al, makom sifat. Zat tidak sanggup kita. Syekh Abdul Qadir Jilani saja dia bilang dunia nggak bisa kita lihat zat Allah. Sampai kepada nur zat saja kita sanggup. Ya. Masyarul muslimin, jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, kalau Syekh Abdul Qadir Jilani menafsirkan nur alan apa tadi? Allah nur samawati wal ard. Nah, itu malah disebutnya ya. Masallallahu ta'ala nurihi fi kalami bi i'tibari sifatihi bi qouli ta'ala kamishkatim fiha misbah. Nah, dia hanya menjelaskan begitu kan. Perumpamaan cahaya Allah itu seperti miskat, lubang di dalam yang tak tembus, di dalamnya ada misbah, ada cahaya. Nah, jadi dia tidak mengatakan Allah itu cahaya, tidak begitu. Tidak ada ulama yang berani mengatakan Allah cahaya. Al-miskat qalbul mu'min. Miskat itu adalah hati orang beriman, wadahnya, lubang yang tak tembus. Dulu kita sudah tafsirkan ini kan. Nah, sedangkan awal misbah adalah lampu itu yang ada di dalam lubang itu, atau pelita itu yang ada di lubang itu, sirrul fuad, itu adalah rahasia mata hati. Jadi kita memandang Allah itu lewat kolbu, ada kolbu, di dalamnya ada mata hati, lewat mata hati itu kita mengandang. Huwa ruhul as-sultani. Nah, ruh, dengan ruh sultani kita pandang Allah. Nah, dia mengatakan gitu, wajujajah, yang berkilau-kilau, kaca yang berkilau itu fuad, itu mata hati. Nah, dan seterusnya ya. Nanti kalau kita jelaskan panjang kajiannya, kajian tasawuf. Oke, itu takwil ayat mutasyabihat ya. Contohnya supaya Bapak Ibu tidak sesat. Berikutnya kita ambil hadis. Tadi ayat Quran, ini kita ambil contoh hadis yang ditakwil. Misalnya Nabi SAW bersabda, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila sama'id dunya hina yabqa sulusul lail. Tuhan kita yang maha agung, maha tinggi turun setiap malam ke langit dunia. Ketika tersisa sepertiga malam terakhir, Allah turun ke langit dunia. Orang mujassimah mengatakan Allah tuh turun ya kayak Superman naik turun. Nauzubillah min dzalik. Di hadis ini disebut Allah berfirman, siapa yang berdoa padaku, aku akan kabulkan. Siapa meminta, ku beri. Siapa mohon ampun, ku ampuni. Ya kan? Nah, coba apa pendapat Ibnu Hajar tentang ini? Ibnu Hajar Asqalani mengatakan ada beberapa pendapat tentang makna turun di hadis ini. Ini pendapat ulama hadis, ya. Pertama, sebagian orang mengartikan secara lahirnya dan secara hakikat. Makna sebenarnya yang turun itu memang zatnya, memang Allahnya turun naik itu. Itulah kaum musyabbihah
yang menyamakan Allah dengan makhluk. Allah Maha Suci dari perkataan mereka. Coba. Ini Ibnu Hajar aja, ya ulama hadis menolak. Ini Ahlussunnah, Pak. Ya. Sebagian lagi mengingkari kesahihan hadis-hadis yang bicara tentang nuzul. Walaupun sanadnya hadis, tapi isinya dianggap tidak sahih. Kenapa? Nggak bisa dicerna akal mereka. Ini ulama kalam yang pakai akal. Khawarij dan Mu'tazilah. Satu pakai akal ma'adi, satu lagi akal ma'asyi. Satu pakai akal khawarij, akal luar filsafat materialisme, satu lagi pakai akal yang filosofis, Mu'tazilah. Mereka mengingkari, nggak mungkin itu begitu. Hadisnya sahih, tapi diingkari. Kenapa? Nggak mungkin seperti itu Tuhan. Ini khawarij dan Mu'tazilah. Ya. Yang ketiga, adanya mereka mentawil Al-Quran yang seperti itu tapi mengingkari hadis. Tapi Quran mereka tawil, hadis mereka ingkari. Mereka tak sanggup mencernanya, Pak. Yang keempat, sebagian lagi membacanya sesuai redaksi sambil mengimaninya secara global. Bacanya aja diimani. Tetap mensucikan Allah. Allah tak sama dengan makhluk. Allah yang tahu maknanya. Selesai. Mereka adalah ulama salaf, mayoritas. Mayoritas artinya banyak ulama, sebagian besar. Nah, sebenarnya ada satu lagi, mereka mentakwil. Ya, bagi siapa yang mentakwil? Ulama salaf yang ahli ilmu. Kalau nggak ahli ilmu, ya begitu. Mereka serahkan maknanya kalau. Maksudnya apa? Nah, Ahlussunnah yang memilih opsi kedua sebagai berikut. Al-Baidawi mengatakan, tatkala sudah pasti dengan dalil-dalil yang tak terbantahkan secara qat'i, dalil muhkamat bahwa Allah itu laisa kamitslihi syai', Allah tak serupa dengan makhluk, walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara sekupu dengan zatnya, dengan dirinya. Sudah terbangun dalam akidah Ahlussunnah bahwa Allah Maha Suci dari sifat fisik. Nah, ini coba beliau tegaskan lagi. Maha Suci Allah dari sifat fisik dan batasan, tahayyuz. Allah tidak punya sifat fisik, maka tidak mungkin kata turun bermakna gerak dari satu tempat ke tempat yang lain yang lebih rendah. Makna turun di sini dimaksudkan adalah turunnya cahaya kasih sayang Allah. Ditakwilkan. Makanya setelah hadis ini disebut, siapa yang meminta kepadaku, ku kabulkan. Siapa yang mohon ampun, ku ampuni. Berarti yang turun kasih sayangnya. Paham? Ini takwil, hari tafsir juga Al-Baidawi. Ahlussunnah wal Jamaah mensucikan Allah. Ya. Ibnu Hajar dia mengatakan, dia memilih takwil hadis ini yang dimaksud adalah turunnya malaikat kasih sayang dan sejenisnya, dan maknanya yang aslinya diserahkan kepada Allah. Kenapa turun kasih sayang Allah? Ya seperti tadi. Ya. Karena Allah mengatakan, siapa minta, ku kabulkan. Siapa mohon ampun, ku ampuni. Berarti turun kasih sayangnya. Ya. Nah, Al-Ghazali dia takwilkan juga, tapi agak beda dengan takwil ulama hadis. Karena Al-Ghazali ulama tasawuf, pendekatannya ilmu tasawuf. Apa kata Al-Ghazali? Arif, orang arif billah yang mengenal Allah mengatakan turunnya Allah dari ke langit dunia sepertiga malam terakhir, maksudnya adalah turunnya ke penggunaan indra-indra atau pergerakan anggota tubuh manusia seperti dijelaskan hadis. Jadi dia mentakwilkan hadis tadi dengan hadis yang lain. Apa takwilnya? Fa idza ahbabtahu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih. Apabila aku sudah mencintai hambaku, ku jadikan dia mendengar dengan telingaku, dia melihat dengan penglihatanku, dia memegang dengan peganganku tanganku, dia berjalan dengan kakiku. Maksudnya apa? Jadi waktu di sepertiga malam terakhir, itu kalau kita munajat, kalau kita berzikir, itu gampang kita sampai ke makom. Ya, ke makom apa? Ke makom ini, wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Gampang kita masuk ke makom tajalli af'al. Yang menggerakkan tanganku Allah, yang memandangkan pandanganku pandangan Allah. Kenapa? Di sepertiga malam terakhir
turun ke langit dunia itu hijab, dibukakan hijabnya, sehingga kita merasa sangat dekat kepada Allah. Maka orang spiritual paling suka ngajinya jam 12 malam ke atas, sepertiga malam terakhir. Kenapa? Di situ spiritual kita sangat tinggi. Rasa kedekatan ke Allah luar biasa. Hijab dibuka. Itu yang beliau maksud. Jadi bukan zatnya yang turun, tapi Allah menggunakan jasmani kita ini, ya, memfungsikan kita ini, mentajallikan sifatnya di jasmani, memandang dengan mata Allah, melihat dengan. Maka disitulah nanti kalau kita mau munajat, mencari petunjuk di situ, tembuslah kasab, kebukalah kasab tuh. Paham? Itu takwilnya ar-rasihuna bil ilmi. Orang yang dalam ilmu tauhidnya, ma'rifat, arif billah, kenal dengan Allah. Ya. Jadi bukan orang lo turun kayak Superman. Jangan dibayangkan kayak Superman turun. Ini yang terakhir ya, karena waktunya sudah mau habis juga. Makanya ini nggak bisa sekali pertemuan ya. Takwil ini. Aku melihat Allah dalam bentuk sabun amron. Ini hadisnya banyak. Aku melihat Allah dalam bentuk pemuda yang sangat tampan. Wah, ini dia menyebab orang jadi mujassimah ini. Berarti Allah itu sama dengan hadis Allah itu khuliqa Adam ala surati. Allah menciptakan Adam seperti bentuk dirinya. Allah itu kayak Nabi Adam, maka nanti digambarkan mujassimah itu. Gambar Allah itu bertangan berkaki, rambut keriting, anak muda, 60 asa, 30 meter, seperti Nabi Adam, gagah perkasa. Wah, digambarkan sama mereka kan? Itu mujassimah. Kalau begitulah Allah tuh, apa susahnya tunjukkannya depan tadi waktu salat itu kan? Wajah gampang kan? Sedangkan Nabi Musa mau menunjukkan zat Allah aja hancur bukit. Kalau begitu malah hancur bukit. Paham Bapak Ibu? Kalau zat Allah tadi seperti anak pemuda tadi, hancur nggak bukit? Ya nggak hancur lah. Kok kayak Nabi Adam duduk gini, bukit ya nggak hancur. Terus apa takwilnya? Oh, ini harus kita kembalilah kita ke ulama-ulama rasyih, ahli ilmu. Nah, ini termasuk ilmu yang sangat rahasia kata Syaikh Al-Jilani. Tapi Bapak saya kasih tahu karena udah ditulis di buku rahasianya, Sirrul Asrar. Apa kata beliau? Beliau mentakwilkan di sini ya. Sebelumnya gara-gara hadis ini dianggap Ibnu Taimiyah hadis ini sahih. Gara-gara hadis ini Ibnu Taimiyah itu tertuduh mujassimah. Salah satunya ya. Karena ulama banyak menolak hadis ini, enggak bisa dicerna mereka. Syekh Abdul Qadir ini mengatakan apa? Syekh Abdul Qadir ini mengatakan menyebut tiplul ma'ani. Jadi pas Nabi itu berzikir ya, atau pas Nabi dalam keadaan fana, dalam tidurnya, dia melihat diri sebenar dirinya. Tiplul ma'ani itu ruh kudusi. Bentuknya seperti diri kita, bentuknya seperti anak muda, ya, yang sangat tampak bercahaya. Itu tempat tajalli sifat Allah, bukan zatnya aslinya. Tempat tajalli sifat Allah yang suci. Digambarkan yang maha suci. Ya, saya merinding menjelaskannya. Ya. Ini dibongkar Syekh Abdul Jalani Pak, sampai begitu. Maka kalau kita dalam ilmu kita tembus kasab kita akan melihat itu Pak. Saya takut-takut juga mengatakan saya sudah melihat itu di dalam zikir saya. Itu ilmu yang sangat rahasia. Itu adalah tempat tajallinya, tajalli sifat Allah. Jadi digambarkan sifatnya itu seperti pemuda yang sangat tampan, bening, suci, maha suci. Cahayanya itu cahaya bening, berkilauan, indah, ganteng. Kalau kita melihat itu, nangis kita Pak. Kalau pertama kali melihatnya, bisa kaget kita. Maka orang kalau lagi munajat melihat diri sebenar dirinya, dia menjerit itu. Langsung nangis dia, jerit-jerit dia. Betapa indahnya diri sebenar diri kita itu. Itulah yang disebut dalam orang Jawa, apa istilah orang Jawa itu? Aduh, lupa saya namanya.
Tapi kalau dalam bahasanya ada yang mengatakan diri sebenar diri. Kalau bahasa Syiah Berqurjani menyebut istilah tiplul ma'ani, bayi maknawi. Nah, diri sebenar diri itulah nanti yang mengajari kita untuk menyaksikan Allah di alam akhirat, menyaksikan zatnya. Tugas kita di dunia ini sampai menyaksikan diri sebenar diri. Kenapa? Diri sebenar diri itulah tempat tajalli sifat yang paling dekat dengan zat, makom zat, yang kenal dengan Allah. Nah. Tapi orang Mujassimah ini suka nuduh orang tarikat nyembah kubur katanya. Lucu, kadang-kadang saya lucu ketawa. Ahli ma'rifat itu Pak, kalau udah tingginya jangankan kuburan, mereka udah kenal Allah. Sedangkan tiplul ma'ani pun tidak disembah, apalagi kuburan alam nyata. Udah tahunya mereka tauhid, orang tasawuf itu tidak menjisimkan Tuhan. Kok malah tuh kuburan itu dianggap Tuhan? Kan aneh sebenarnya itu kan. Kok kuburan atau ruh wali dianggap Tuhan? Sedangkan diri sebenarnya diri saja itu tidak disembah, itu sifat Allah. Bagaimana orang itu nyembah kuburan, nyembah roh? Gak mungkin. Kecuali orang yang tersesat, ya kan? Nah, kalau orang gak ngerti tasawuf, gampang kali nuduh-nuduh orang tasawuf ini. Oh, tasawuf ini kan pengenalannya kepada Allah luar biasa. Ya. Oh, ini ada satu lagi. Ya. Dalam hadis sahih disebut, inna qulub baina asbu'aini min asabi'illah yuqallibu kaifa yasha. Ini yang terakhir. Sesungguhnya hati orang beriman di antara jari jemari tangan Tuhan. Dia bolak-balikkan hati kita sesuai dengan kehendaknya. Ini juga ditakwil. Nah, kalau bahasa Syiah Berqurjani di dalam hadis lain, hadis sahih lain dia sebut ini. Al-qalbu baina usbu'aini min asabir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Hati orang beriman di antara dua jemari tangan Tuhan yang dia bolak-balikkan sesuai kehendaknya. Apa yang dimaksud dengan jari jemari tangan Tuhan? Wal muradu minal asbu'aini. Yang dimaksud dengan dua jari jemari Allah itu sifat qahar, sifat memaksa, sifat kasar, dan lutfun, sifat lemah lembut. Maka hati kita itu bolak-balik, kadang kasar, kadang lemah lembut, kadang kasar, kadang lemah lembut, kadang gundah, kadang tenang, kadang kasar, kadang lemah lembut, dibalik bolak-balik. Kenapa disebut li anna Allah taala munazzahu 'anil asabi? Karena Allah itu maha suci dari memiliki jari-jari. Itu bahasa makom sifat. Ada ahlussunnah mengartikan Allah bertangan, berjari? Tidak ada ahli ilmu yang menafsirkan. Jadi bohong kalau mereka katakan takwil itu tidak ada, tidak dibolehkan. Mereka lah sebenarnya yang terjebak ke dalam mujassimah, menjisimkan, memfisikkan Tuhan, menggambarkan Allah itu berfisik seperti makhluk. Itu tidak boleh. Sifat fisik itu nggak boleh diarahkan ke zatnya. Bagi orang yang kenal dengan Allah nggak akan berani, Pak. Waras yang nggak berani. Syekh Berqurjani nggak berani, Al-Ghazali nggak berani, Ibnu Abbas nggak berani. Nggak ada yang berani menjisimkan dia. Bapak mau ikut Ibnu Abbas, Syekh Berqurjani, Al-Ghazali, Ibnu Hajar Asqalani, Al-Baghawi, atau yang mujassimah sana? Atau Buddha? Mau ikut Ibnu Abbas atau Buddha? Memahami hadis Nabi. Silakan pilih sendiri ya. Yang penting saya sudah sampaikan ilmunya. Inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang mendekati kebenaran. Mudah-mudahan bisa dipahami. Silakan kalau ada yang mau bertanya.